Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita teori-teori ilmu hukum, dan kita akan coba membahas tentang satu aliran hukum yang baru yang disebut dengan mazhab hukum sejarah atau mazhab historis, hukum historis. Nah, mazhab hukum sejarah atau mazhab hukum historis ini itu diperkenalkan oleh orang yang namanya von Savigny. Nama lengkapnya Carl Friedrich von Savigny, biasa dipanggil dengan von Savigny. Nah, konteks kelahiran mazhab hukum sejarah ini itu tidak terlepas dari pengaruh gerakan romantisisme yang berkembang di Eropa pada saat itu. Romantisisme sendiri itu adalah satu aliran filsafat yang berusaha merespon aliran filsafat rasionalisme. Kalau dalam aliran filsafat rasionalisme, orang-orang sangat mengagung-agungkan pikiran akal, pikiran berpikir secara rasional dan empiris. Segala sesuatu itu harus dibuktikan ada kalau dia itu sesuai dengan akal dan ada faktanya, ada buktinya. Nah, ini berbeda dengan romantisisme yang berkembang di Eropa pada saat itu, yang merespon sebagai antitesis dari rasionalisme. Bagi orang-orang yang penganut aliran filsafat romantisisme, mereka beranggapan bahwasanya rasionalisme itu seringkali menyebabkan dehumanisasi, ya. Orang-orang tidak lagi keberadaan manusia itu sudah tidak lagi penting, jadi semuanya itu harus berdasarkan ada bukti-bukti empiris dan semacamnya. Nah, ini konteks aliran filsafat ini erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat di Eropa. Nah, beda halnya dengan rasionalisme, kehadiran romantisisme itu dia lahir dengan sangat menghormati nilai-nilai transendental, ya, atau keyakinan dan imajinasi seseorang. Jadi sesuatu itu tidak mesti tidak selalu bersifat empirik. Segala sesuatu tidak selalu bersifat empirik, tapi juga kadang dia juga bisa bersifat transendental atau berdasarkan imajinasi yang dimiliki oleh orang-orang, oleh manusia. Nah, jadi tidak selamanya sesuatu itu harus sesuai dengan rasionalisme. Bagi romantisisme itu mereka juga menghormati yang namanya nilai-nilai transendental. Nah, ciri dari aliran hukum romantisisme tatkala von Savigny kemudian merumuskan aliran mazhab hukum sejarah itu dalam kondisi masyarakat Eropa yang sedang gencar-gencarnya mempelajari dan terpengaruhi oleh aliran filsafat romantisisme. Nah, dikatakan oleh Savigny dalam kaitannya dengan mazhab sejarah hukum bahwa romantisisme itu menentang yang namanya kodifikasi hukum. Okay? Karena bagi romantisisme, kodifikasi hukum itu yang berkembang saat itu melarang hakim menafsirkan hukum karena undang-undang dianggap dapat memecahkan semua masalah hukum. Jadi kondisi saat itu, kritik romantisisme pada saat itu terhadap rasionalisme
orang-orang rasionalis pada saat itu sangat mengagung-agungkan yang namanya undang-undang, namanya teks hukum. Nah, sehingga kritik pertama eh, aliran filsafat romantisisme itu adalah mereka menentang yang namanya kodifikasi hukum. Karena bagi mereka hakim harusnya juga bisa menafsirkan undang-undang. Karena kalau mereka tidak setuju dengan yang namanya bahwa segala sesuatu itu selesai dengan adanya hukum tertulis, atau segala sesuatu itu, segala permasalahan itu dapat dipecahkan oleh undang-undang yang sifatnya tertulis. Nah, itu pertama kritik orang-orang kritik mazhab sejarah terhadap hukum. Nah, yang kedua, kritik mazhab sejarah yang dipengaruhi oleh mazhab romantisisme itu juga mereka tidak sepakat atas anggapan bahwa kode sivil atau ya hukum undang-undang pidana, kode sivil, undang-undang publik, undang-undang publik merupakan kehendak legislatif yang harus dianggap sebagai suatu sistem hukum yang harus disimpan dengan baik sebagai sesuatu yang suci karena berasal dari alasan-alasan yang murni. Nah, ini juga kritik dari mazhab sejarah terhadap peran legislatif dalam membuat suatu aturan, suatu undang-undang. Bagi mazhab sejarah, mereka beranggapan bahwasanya legislatif sendiri itu seharusnya itu tidak dijadikan sebagai satu-satunya lembaga yang paling depan dalam memproduksi aturan hukum, karena bagi mereka lembaga legislatif itu tidak suci, dan keberadaan lembaga legislatif itu juga dihuni bukan oleh orang-orang yang paham, yang sangat paham tentang hukum. Nah, itu kritik yang kedua. Nah, kritik yang ketiga, mazhab hukum sejarah ini juga sangat menentang aliran hukum alam dan aliran hukum positif yang begitu mengagung-agungkan dan akal dan konsep universal sehingga menyebabkan hukum yang dihasilkan begitu kaku. Nah, ini kita tahu bahwasanya hukum alam dan aliran hukum positif itu kan sangat mengagungkan rasionalisme. Saya sudah menjelaskan di pertemuan di kelas ataupun di pertemuan di video bahwa konteks kelahiran hukum alam dan hukum positif itu kan dia lahir dalam perkembangan masyarakat Eropa yang sangat rasionalisme. Nah, maka mereka orang-orang hukum positif ini sangat mengagung-agungkan yang namanya undang-undang. Nah, lantas mazhab sejarah hukum ini itu mereka tidak seperti itu, tidak sekaku orang-orang mazhab hukum positif, karena bagi orang-orang mazhab hukum positif sejarah ini aliran hukum positif itu terlalu kaku, dan mereka menganggap orang-orang positif ini, dalam anggapan orang-orang mazhab sejarah itu terlalu mengagung-agungkan yang namanya dokumen hukum tertulis atau undang-undang. Nah, karena itu kemudian, karena mazhab sejarah ini tidak setuju dengan yang namanya kodifikasi hukum, maka mereka kemudian mengajukan semacam argumen bahwasanya untuk membuat hukum itu perlu yang namanya upaya untuk menggali mutiara nilai hukum dalam kandungan kehidupan rakyat. Nah, jadi dalam pandangan orang-orang mazhab sejarah ini, terutama Karl von Savigny, bahwa pembuatan hukum itu,
produksi aturan hukum itu tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada legislatif, tetapi harus dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan hukum dengan cara menggali mutiara-mutiara nilai hukum yang terkandung dalam kehidupan rakyat. Nah, karena bagi bagi orang-orang mazhab sejarah hukum ini, mereka itu beranggapan bahwasanya hukum itu tidak ada yang bersifat universal. Aturan itu tidak ada yang bersifat universal. Masing-masing negara itu punya aturan hukum yang berbeda yang dimiliki oleh jiwa bangsa negara tersebut. Okay. Itu yang sering dikatakan oleh Karl von Savigny sebagai Vogtgeist. Karena itu kemudian tugas ilmuwan hukum dalam mazhab sejarah itu adalah untuk mencari dan menggali nilai-nilai yang terkandung dalam jiwa bangsa itu, yang kemudian diberikan kepada pembentuk hukum untuk membuat aturan yang sesuai dengan jiwa bangsa tersebut, dengan jiwa suatu bangsa tersebut. Nah, kalau tidak, maka yang terjadi adalah kalau suatu hukum itu bersifat universal, maka yang terjadi adalah pemaksaan terhadap suatu aturan atau pemaksaan terhadap suatu kelompok masyarakat di suatu negara untuk menerapkan aturan yang berbeda dengan kondisi jiwa bangsa dari warga yang ada di dalam negara tersebut.